Saudara-saudara, saya percaya Sangir sudah diberkati Tuhan ratus-ratus tahun. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Apakah kekristenan yang sejati itu? Karena Yesus Kristus berkata, pada saat yang akan tiba, ada nabi-nabi palsu datang kepadamu. Ada rasul-rasul palsu datang kepadamu. Ada guru-guru palsu kepadamu. Dan ada Kristus yang palsu datang kepadamu. Engkau jangan percaya orang mengatakan Kristus ada di rumah ini, orang Kristus ada di situ. Engkau pergi menyambut dia. Ketahuilah, anak Allah hari kembali tidak ada orang mengetahui. Bahkan anak itu sendiri dia mengetahui. Hanya Bapa yang mengetahui. Di sini kita melihat kepalsuan sering terjadi. Ajaran yang palsu di sini sana, pendeta yang palsu di sini sana, dan semua nabi palsu, rasul palsu sering muncul di dalam sejarah. Bahwa waktu Yesus Kristus mengklaim dia adalah Kristus, adalah Mesias, sebelum itu sudah lebih 200 orang yang klaim sendiri adalah Kristus, dan mereka semua Kristus palsu. Maka saya mau tanya, apakah artinya kekristenan yang sejati? Saudara-saudara, di dalam beberapa puluh tahun ini saya menjelajah seluruh Indonesia. Saya mengelilingi pulau-pulau, mengelilingi kota-kota beratus-ratus. Saya sudah berkhotbah di dalam 600 kota di dunia, termasuk Paris, London,
Tokyo, Petersburg, Moskow, dan juga di Taiwan, di Hong Kong, di tempat-tempat yang begitu besar di seluruh dunia. Dan saya mengetahui ajaran Alkitab memang sungguh-sungguh betul, sudah menunjukkan kepada kita banyak ajaran yang palsu. Dan Alkitab di dalam kitab Wahyu mengatakan akhirnya di dalam neraka akan menyambut nabi palsu, rasul palsu untuk dibakar selama-lamanya, tidak berhenti-henti. Itu berarti hukuman yang paling berat akan diberikan kepada mereka yang palsu. Itu sebab saya minta saudara jangan teledor, jangan sembarangan, jangan kira engkau sudah Kristen. Karena Alkitab mengatakan ada seorang yang bernama Simon Magus. Dia sudah dibaptiskan, dan setelah dia baptiskan, dia minta Petrus memberi hak kepada dia, boleh memberikan Roh Kudus kepada orang lain. Dengan memberikan uang yang banyak, menyuap Petrus. Dan Petrus berkata, binasalah engkau dengan uangmu, karena engkau tidak berbagian di dalam firman Tuhan ini. Simon Magus sudah diselamatkan? Belum. Sudah dibaptiskan? Sudah. Kenapa sudah dibaptiskan belum diselamatkan? Karena dia beriman palsu. Dia mempunyai agama Kristen yang palsu. Kalau demikian, ini sangat menakutkan kita. Sedangkan Alkitab mengatakan ada orang yang Kristen yang sejati, tapi belum pernah ada kesempatan dibaptiskan, tetapi mereka sudah diselamatkan. Siapa itu? Perampok yang bertobat di pinggir Yesus Kristus di atas kayu salib. Waktu itu ada dua perampok yang bersama-sama Kristus disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus Kristus. Dua-dua mencemooh Yesus, dua-dua menghina Yesus. Mereka memakai kalimat-kalimat yang sangat berhujat untuk mentertawakan Yesus. Jikalau engkau adalah anak Allah, kenapa engkau juga mati di sini? Jikalau engkau adalah Mesias, engkau kenapa tidak bisa menyembuhkan sendiri? Jikalau engkau menjadi tabib, menolong orang lain, tolonglah dirimu. Jikalau engkau Allah, turun dari salib. Saudara-saudara, Yesus bisa turun dari salib atau tidak? Bisa tidak? Kalau dia bisa turun dari surga ke dunia, mengapa dia tidak bisa turun dari salib yang tingginya tidak sampai 3 meter? Jika Yesus mau turun, gampang. Langsung dia turun, lalu mengatakan, sekarang lutut, kurang ajar kamu. Sekarang berlutut, bersembah sujud kepada saya. Tapi Yesus tidak mau turun. Jikalau Yesus turun, maka kita tidak mempunyai Tuhan yang mati bagi kita. Kita tidak mempunyai Tuhan yang dipaku di atas kayu salib mengganti dosa kita. Itu sebab Yesus Kristus tidak boleh turun. Dan pada waktu itu dia berkatakan satu kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Kalimat ini menggerakkan perampok yang tadi mencemooh dia, yang tadi menghina dia, sehingga Roh Kudus bekerja di hatinya. Iman yang sejati timbul di dalam hati perampok ini, dan dia langsung berkata kepada Tuhan, oh Yesus, ingatlah aku waktu engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali ke dunia ini. Saudara-saudara, waktu kalimat muncul dari para perampok ini membuktikan dia mempunyai iman yang sejati. Karena selama Yesus 3,5 tahun mengajar murid-muridnya tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah, mereka seorang pun tidak mengerti. Tapi orang yang paling dulu mengerti kerajaan Allah justru bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi perampok yang jahat ini. Perampok ini seorang IQ-nya tinggi, seorang pintar luar biasa, seorang jenius agama. Dan begitu mendengar kalimat Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena
Apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Satu kalimat ini saja, dia sudah buka hatinya. Dia sudah mengetahui Yesus Raja surga, Yesus Raja kerajaan Allah. Maka dia berkata, Yesus, ingatlah aku hari engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali kepada dunia. Yesus menolak dia, tidak. Tidak. Yesus menjawab apa? Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau beserta dengan aku di dalam kerajaan Tuhan, berhidang bersama dengan aku. Inilah kekristenan yang sejati. Inilah iman yang sejati. Tak tentu engkau dibaptiskan baru engkau Kristen sejati. Tidak tentu engkau menjadi majelis engkau menjadi Kristen sejati. Di pulau yang lain saya dengar banyak orang rebutan ingin menjadi majelis. Mau apa kamu? Kamu mau nonjol diri, kamu mau nama, kamu mau upah, kamu mau kehormatan, kemuliaan dunia. Demikian Tuhan berkata, cilakalah mereka. Dan jarang siapa menganggap orang yang menyebut saya Tuhan, Tuhan pasti diselamatkan. Saya berkata kepada engkau, tidak. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapamu di surga, baru mereka diselamatkan. Siapakah orang Kristen yang sejati? Siapakah iman Kristiani yang sejati? Apakah artinya Kristen yang sejati? Saudara-saudara, seorang teolog namanya Greg, dia mengatakan satu kalimat, jikalau agama lain pendiri agamanya dibuang, syariat-syariat agama masih ada di situ. Seorang bernama Greg, dia mengatakan di dalam kekristenan tidak demikian. Kalau Yesus diambil daripada kekristenan, kekristenan jebol, kekristenan hancur, kekristenan tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudara, maka dia mengatakan satu kalimat kesimpulan, Christianity is Christ. Kekristenan adalah Kristus. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan sudah umur 75. Saya berkata kepada saudara, kita harus memelihara, menemukan dan mengerti iman kekristenan yang sejati itu bagaimana. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, dia mau orang Kristen mempunyai iman yang sejati, gereja mempunyai kekristenan yang sejati, supaya kita boleh bertahan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perampok itu tidak ada kesempatan turun, tidak ada waktu dibaptiskan, tapi dia sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Sedangkan Simon Magus yang sudah dibaptiskan, tapi dia bukan orang Kristen yang sejati. Iman dia iman yang palsu. Saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan satu-satunya, Tuhan yang sejati. Jikalau Allah adalah Allah dan dia belum pernah menjadi manusia, maka manusia tidak ada wakil yang bisa mati mengganti kita. Allah yang Maha Kuasa di dalam surga, dan dia tidak pernah turun ke dunia. Dia bagaimana bisa mewakili kita? Dia bagaimana bisa mengganti kita? Dia bagaimana bisa menjadi representatif manusia untuk berang dengan setan? Dia harus sendiri menjadi manusia. Baru kemungkinan dia menjadi sesuatu pengantara. Pengantara harus mempunyai kedua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Jika Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, tak mungkin dia mati. Jika Yesus adalah Allah dan bukan berdaging dan darah, tak mungkin dia mengalirkan darah. Jika Yesus adalah Allah dan bukan manusia, tak mungkin dia dipaku di atas kayu salib. Karena Allah bersifat roh, Allah bersifat tidak terbatas, Allah bersifat supranatural. Itu sebab Alkitab berkata, firman menjadi daging. Allah inkarnasi menjadi manusia. Tuhan mewujudkan diri di dalam keadaan sifat manusia, sama seperti kita yang mencipta, masuk ke dalam dunia ciptaan, menyatakan diri sebagai manusia seperti engkau dan saya.
Saudara-saudara, itu sebab Yesus mungkin mati. Yesus mungkin mengalir darah. Yesus mungkin menanggung dosamu, menanggung dosaku, dan dipaku di atas kayu salib. Di dalam Petrus pasal 2 ayat 24, dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Inilah kekristenan yang sejati. Saudara-saudara, jikalau Allah itu adalah Allah Esa, tapi kita tidak mengerti Dia adalah Allah Tritunggal, engkau belum percaya kepada Allah yang sebenarnya ada. Engkau hanya percaya kepada ide Allah, konsep Allah, tapi tidak ada perwujudan di dalam keadaan yang keberadaan. Saudara-saudara sekalian, Allah yang sejati, Allah yang Esa adalah Allah yang berpribadi tiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sebab pada waktu Nabi Yesaya masuk ke dalam bait Allah, dia melihat Allah bersemayam di surga, dan serafim yang masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 untuk menutup mukanya, berarti pelayanan tidak boleh menonjolkan diri. 2 menutup kakinya, yaitu pelayanan tidak menghitung-hitung berapa jalan, berapa jasa yang ditempuh. Dan kedua sayap berterbang dengan rajin, karena melayani Tuhan harus rajin. Lalu mereka menyahut satu dengan lain, suci, suci, suci. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Suci, suci, suci. Mengapa bukan 2 kali? Mengapa bukan 5 kali? Mengapa bukan 8 kali? Mengapa berhenti pada 3 kali? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah yang suci. Allah Anak, Anak yang suci. Allah Roh Kudus, Roh yang suci. Ketiga yang suci patut disembah sujud, patut dipuji-puji, patut dihormati dengan seru-seruan suci, suci, suci. Pada waktu Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dia panggil murid-muridnya semua berkumpul di Gunung Galilea yang dijanjikan. Nah, di situ dia memberikan perintah, pergilah ke seluruh ujung bumi, beritakan Injil kepada segala bangsa, jadikan semua makhluk muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? 3. Di dalam bahasa aslinya, nama itu adalah nama yang bersifat singular. Saudara yang mengerti bahasa Inggris, singular berarti hanya satu. Kalau plural berarti banyak. Baptize them in the name, bukan names, bukan plural, tapi hanya satu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam satu-satunya nama. Nama itu nama siapa? Nama Allah Bapa, nama Allah Anak, dan nama Allah Roh Kudus. Berarti satu nama, satu Allah, tetapi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah ini nama berarti satu? Iya. Satu dalam 3 bagian? Tidak. Karena di situ dalam nama Allah Bapa itu, Allah Anak itu, Allah Roh Kudus itu, di bahasa Greek hok patri, hok tekna, hok pneuma. Dalam Allah Bapa itu berarti 3 pribadi yang berbeda-beda. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, kemauan berbeda. Sehingga Yesus mengatakan, bukan mengikuti kemauanku, tapi genaplah kemauanmu. Kemauan Yesus Kristus, takluk dan taat ke dalam kemauan Allah, berarti 2 pribadi yang berbeda. Demikian dia mengatakan, aku akan kirim roh yang lain datang kepadamu. Berbeda lagi. Allah Bapa satu pribadi yang utuh, Allah Anak satu pribadi yang utuh, Allah Roh Kudus satu pribadi lagi yang lain dan yang utuh.
ketiga pribadi ini adalah satu Allah. Saudara-saudara, orang tidak bisa mengerti kenapa percaya satu Allah, tapi kita mengetahui hanya satu Allah, hanya satu nama, tetapi bukan satu pribadi, melainkan tiga pribadi. Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Kita mengetahui segala sesuatu berada karena Allah telah mencipta. Kita mengetahui orang Kristen diselamatkan karena Yesus menebus. Kita mengetahui ada kitab suci dan Roh Kudus mengwahyukan. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama bekerja di dalam penciptaan, di dalam penebusan, di dalam pengwahyuan, supaya kita mendapatkan iman Kristen yang sejati. Saudara-saudara, lalu orang sulit menerima kenapa Allah menjadi manusia. Bagaimana manusia dipanggil sebagai Allah? Alkitab berkata, Allah menyatakan diri di dalam daging. Allah jelma menjadi manusia. Allah menyertai kita, sehingga di dalam agama Kristen, Tuhan bukan Tuhan yang omong kosong. Tuhan bukan Tuhan yang menjanji belaka. Tuhan adalah Tuhan yang sendiri hadir di dunia ini, hidup bersama dengan kita di dalam sejarah. Di dalam pasal ke-8 dari kitab Amsal Soleman, ada satu nama, yaitu bijaksana Tuhan Allah, yang berkata, Aku adalah arsitek di sebelah kananmu waktu engkau menciptakan langit dan bumi. Apa artinya? Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, ada satu pribadi yang paling berbijaksana, yaitu anaknya yang di pinggir dia merencanakan segala sesuatu. Diciptakan begitu indah, alam semesta begitu agung, matahari sama bumi jauhnya persis. Lebih jauh lagi kita menjadi es yang beku, lebih dekat lagi kita menjadi sate. Saudara-saudara, matahari jauhnya dari bumi adalah 150 juta kilometer persis, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Siapa yang menjadi arsitek, siapa yang mendesain semua ini? Adalah Yesus Kristus. Sebelum dunia diciptakan, dia berkata, I am the architect, besides you to design the whole universe created by you. Saudara-saudara, lalu di dalam pasal yang sama, bijaksana itu mengatakan, I'm enjoying to live among the people. Aku suka, aku ingin, aku tinggal di tengah-tengah manusia yang kau ciptakan. Ini sesuatu kalimat yang digabungkan indah sekali. Allah sang pencipta adalah Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Allah yang kekal, Allah datang sementara di sejarah. Ini adalah inkarnasi Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang percaya ke Kristen yang sejati, percaya Allah yang Esa, tapi bukan Esa saja, Allah Tritunggal. Alkitab mengatakan, engkau percaya Allah hanya satu, setan pun percaya, tapi dia gentar. Karena apa? Setan percaya Allah ada, tapi tidak ada keselamatan bagi dia. Kita percaya Allah itu ada, dan Allah siapkan keselamatan bagi kita. Maka iman kita lain dengan imannya setan. Meskipun dia percaya Allah itu Esa, tapi dia percaya Allah yang tidak memberi anugerah keselamatan bagi dia. Kita percaya Allah yang Esa adalah Allah yang mengirim Yesus Kristus untuk kita masing-masing. Lalu tidak bisa percaya lagi kenapa darah manusia bisa mencuci dosa orang lain. Inilah ajaran unik, ajaran khusus, ajaran satu-satunya di dalam agama Kristen yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Saudara-saudara, Alkitab di dalam kitab Ulangan menyebut satu kalimat yang ajaib. Yang ada di dalam darah itu hidup. Life is within the blood. Ayat ini dikatakan 3.500 tahun yang lalu oleh seorang nabi yang namanya Musa. Tapi dia tidak memberikan penjelasan sampai 3.400 tahun kemudian, yaitu abad ke-19, orang-orang kedokteran yang paling mutakhir mulai menemukan apa yang menentukan manusia beda dengan binatang,
Apakah bedanya hidup manusia dan hidup binatang? Karena darah. Baru kita sadar. Kitab suci itu ajaib. Kitab suci memberitakan kepada kita semua kebenaran yang saat diberitakan manusia tidak mengerti. Tapi 3.400 tahun kemudian manusia mulai mengerti satu kalimat demi satu kalimat. Firman Tuhan itu kebenaran. Saudara-saudara sekalian, 400 tahun yang lalu ada seorang dokter yang sembarangan menjelaskan darah dalam hidup manusia. Tapi dari abad ke-19, abad ke-20, makin lama, makin maju, makin lama, makin tepat, makin lama, makin benar interpretasi darah mengandung hidup. Dan kromosom manusia lain sama kromosom monyet. Kromosom monyet lain dengan kromosom daripada gorila. Saudara-saudara, kromosom yang berada di gorila lain sama kromosom di dalam orang utan. Di sini kita mengetahui Alkitab betul, di dalam darah ada hidup. Dan saudara-saudara, hidup dengan jenis-jenis yang berubah sehingga tidak mungkin macan menjadi harimau. Tidak mungkin harimau menjadi serigala, karena darahnya berbeda. Dan semua darah daripada makhluk mempunyai ukuran, mempunyai jumlah kromosom, mempunyai DNA yang berbeda satu dengan lain. Sehingga perubahan itu tidak mungkin. Karena perubahan tidak mungkin, evolusi itu bohong. Saudara-saudara, evolusi dianggap pengetahuan yang paling tinggi, padahal tidak. Itu adalah semacam penghujatan terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan semua binatang. Di dalam pasal 1 Kejadian 10 kali mengatakan after its kind, after its kind, after its kind, after its kind. 10 kali. Artinya apa? Tidak ada semacam hidup sama dengan macam hidup yang lain. Sehingga tidak ada perubahan jenis. Itu perubahan jenis perlu perubahan darah. Dan perubahan darah belum pernah terjadi. Sehingga jikalau engkau mensuntikkan darah monyet kepada dirimu sendiri, di dalam 24 jam engkau mati. Engkau suntikan darah kucing ke dalam darah anjing, anjing mati. Engkau suntikan darah anjing, diinfus ke dalam darah sapi, sapi mati. Karena ini melanggar perintah dan prinsip yang Tuhan tentukan. Hidup berada di dalam darah. Dan apa artinya? Darah Yesus membersihkan dosa kita. Karena Dia adalah yang tidak berdosa. Maka Yesus tidak berdosa, mempunyai hidup kesucian yang mempunyai kuasa menghapus dosa manusia. Yesus suci, tidak berdosa, maka Yesus waktu mati mengalirkan darah, berarti dengan hidup kesucian Dia menanggung dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 8 Yesus pernah melontarkan satu kalimat yang mengkagetkan seluruh dunia, bahkan seluruh dunia agama. Tidak pernah ada satu pendiri agama yang berani keluarkan kalimat seperti ini. Yesus berkata, siapa di tengah engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Who among you can point out my sin? Siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan saya berdosa? Kalimat ini sudah keluar dari mulut Yesus 2000 tahun. Tidak pernah ada jawaban. Tidak ada orang bisa menjawab. Saudara-saudara, kalimat sebesar ini, kalimat seagung ini tidak mungkin keluar daripada mulut mereka semua orang berdosa. Saudara-saudara, siapakah yang tidak berdosa? Di dalam sejarah tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, meskipun dia pendiri agama, meskipun dia nabi, meskipun dia rasul. Satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, inilah kekristenan yang sejati. Mengapa darah Yesus bisa menghapus dosa kita? Mengapa kematian Dia bisa mengganti kita? Karena Dia adalah satu-satunya yang diutus oleh Tuhan, firman menjadi daging, yang tidak berdosa. Hanya Yesus mati untuk seluruh umat manusia, khusus bagi mereka yang menerima Dia sebagai juru selamat. Inilah kekristenan yang sejati.
Iman Kristen bukan ditujukan kepada nabi, bukan ditujukan kepada rasul, bukan ditujukan kepada ziarah, bukan ditujukan kepada gunung Zaitun. Iman Kristen juga tidak menuntut engkau harus baptis di Sungai Yordan. Sekarang banyak orang Kristen kelihatannya kalau tidak pernah ke tempat suci belum Kristen. Lalu pendeta-pendeta paling suka membuat tur seperti yang lain-lain, tur ke Israel, menjadikan engkau orang Kristen kelas utama. Itu omong kosong, itu tidak benar. Engkau tak pernah ke Yerusalem, tak apa-apa. Engkau tak pernah ke tanah suci, tak apa-apa. Kalau engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, engkau 10 kali ke tanah suci, tetap tidak suci. Tetapi engkau bertobat, minta pengampunan dari Tuhan, meskipun engkau tidak pernah ke tanah suci, engkau tetap anak Tuhan yang diselamatkan. Engkau yang mempunyai iman kekristenan yang sejati, itu lebih penting daripada cara-cara duniawi. Saudara-saudara sekalian, orang seperti Martin Luther, Augustinus, Theodor Beza, Johannes Calvin, Bullinger, dan semua orang yang paling penting di dalam sejarah kekristenan, tak ada satu yang pergi ke Yerusalem baru diselamatkan. Mereka diselamatkan bukan karena Yerusalem, bukan tanah suci, sama seperti perampok itu. Justru dia diselamatkan, bahkan tidak dibaptiskan. Dia diselamatkan karena Yesus mengampuni dosa dia. Saudara-saudara sekalian, hari ini khotbah di sini adalah menggugah orang di Sangihe, orang berada di Sangir Talau. Ingat, kekristenan yang sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus yang lahir menjadi inkarnasi di tengah-tengah manusia. Yesus yang hidup dengan suci 33 tahun setengah, tidak 1 detik jerumus ke dalam dosa. Yesus yang berdoa di Getsemani untuk minta pengampunan Tuhan kepada kita dan persiapan dia menerima cawan yang pahit. Yesus yang dipaku di atas kayu salib dan berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka berbuat apa mereka tidak tahu, serta berteriak, my God, why have you forsaken me? Mengapakah Allah yang meninggalkan aku? Karena dia sedang menanggung dosamu dan dosaku di atas kayu salib, sehingga dia harus menerima sengsara penghakiman yang suci dari Tuhan Allah. Yesus Kristus yang sudah mati, hari ketika dia bangkit, sebelum dia berkata, tidak ada seorang pun yang berhak merebut hidupku, tidak ada seorang yang berkuasa mengambil hidup daripadaku, tetapi aku sendiri, atas kerelaan aku sendiri, aku menyerahkan jiwaku, aku menyerahkan hidupku. Jikalau aku berkuasa menyerahkan hidupku sendiri, aku juga berkuasa mengambil hidupku sendiri kembali kepadaku. Itulah sebab semua pendiri agama berada di kuburan. Hanya Yesus satu-satunya bangkit dari antara orang mati. Inilah kekristenan yang sejati. Selain Yesus Kristus sudah bangkit dari orang mati, Alkitab berkata dia naik ke surga. Menurut Yohanes pasal 16 ayat 28, I come from Father and I enter into this world, and I will depart from this world and return to my Father. Aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia ini. Aku akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, satu-satunya pendiri agama yang mempertanggungjawabkan dari mana hanya Yesus. Engkau tanya Sokrates dari mana? Dari pernikahan papa dan mama. Engkau tanya siapa saja, mereka tidak ada sumber, tidak ada pertanggungjawab dari mana. Hanya Yesus Kristus berkata, aku datang dari Bapa. Itulah sebab pada waktu dia kehilangan, lalu dicari, ketemunya di bait Allah. Lalu Yusuf dan Maria berkata, engkau tidak tahu kami susah mencari engkau kah? Yesus menjawab apa? Dia menjawab, tidak tahukah aku harus selalu menaruh niat Bapakku di dalam hatiku. Dia di dalam ayat itu seolah-olah mengaku Bapaknya di surga, bukan Yusuf.
Karena Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria, sehingga Yusuf bukan bapaknya yang asli. Saudara-saudara, lalu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama kepada Maria, "Hei perempuan, apa hubungan saya dengan engkau?" Di dalam melakukan mujizat, dia bukan anak manusia, dia anak Allah. Di dalam bertubuh, dia pernah menjadi anak Maria. Dia jelas sekali bahwa dia mempunyai status yang lain daripada semua yang dicipta oleh Tuhan. Semua manusia yang lain tidak bisa sama dengan Yesus. Dia adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya tidak mungkin dibelenggu oleh kuasa maut. Dia satu-satunya bangkit daripada kematian. Dia satu-satunya naik ke surga, kembali kepada Bapa. I come from Father and I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father again. Saudara-saudara tahu tidak? Yesus hidup, duduk di sebelah kanan Allah, berdoa syafaat untuk gereja Sang Yehe sampai hari ini. Saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk Stephen Tong sampai hari ini. Yesus duduk di atas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan seluruh gereja di seluruh muka bumi yang mengalami kesulitan, yang dianiaya, yang dibunuh, yang mengalami segala kesulitan, kepicikan. Karena Tuhan hidup untuk selamanya. Doa syafaat untuk anak-anaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kekristenan yang sejati. Dan terakhir, Yesus yang duduk bersemayam di surga adalah Yesus yang berjanji dia akan datang kembali lagi. Yesus datang kembali, dia akan menghakimi seluruh dunia. Waktu itu mereka yang menolak dia akan dihukum untuk selama-lamanya, dilempar ke dalam lautan api. Tapi mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan disambut masuk ke dalam rumah yang sudah disiapkan pada waktu dia naik surga, supaya kita berbahagia, kita hidup bersama dengan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tahukah mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau tidak menjadi agama lain? Kenapa engkau menerima hanya Yesus Kristus? Karena selain Yesus Kristus tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan hak menjadi juru selamat manusia. Di luar Yesus Kristus tidak ada orang yang tidak berdosa dan mati mengganti orang berdosa. Di luar Yesus Kristus tidak ada pendiri-pendiri agama yang mengalahkan maut, mengalahkan setan, dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Tuhan kita. Inilah Injil di dalam Kristus. Inilah penebusan yang disiapkan oleh Tuhan. Inilah kemuliaan yang kekal yang Tuhan sedia bagi kita. Saya akan mengakhiri khotbah di sini, dan saya minta saudara pelihara imanmu, setia kepada firman Tuhan, seumur hidup konsisten taat kepada Tuhan. Pelihara iman yang sejati, pelihara kekristenan yang sejati di Sang Yehe, berada di Taruna, di Peta, di Pulau, Talau, Siau, dan tempat-tempat sekitar sini. Biar engkau yang sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen imannya utuh, menjadi orang Kristen jujur dan sempurna mengikut Tuhan secara 100% sampai berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Amin. Sekarang saya minta semua jawab pertanyaan saya. Siapa yang berkata, saya mau setia sampai mati, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan mau hidup suci, mau hidup beriman, hidup sesuai kitab suci, dan hidup mengabarkan Injil, hidup memberikan kesaksian, membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Saya mau setia sampai mati, menjadi orang Kristen. Ada orang demikian, silakan dengan hormat acungkan tangan janji di hadapan Tuhan. Orang yang mau berjanji setia sampai mati di hadapan Tuhan, jadi orang Kristen yang sejati, angkat tangan janji di hadapan Tuhan. Siapakah? Siapa berkata, saya juga mau? Angkat tinggi-tinggi. Tuhan mau melihat semua tangan kita
yang janji menjadi orang Kristen yang sejati. Hari ini biar firman Tuhan masuk di dalam hati kita dan firman Tuhan memelihara kita. Mari kita semua berdiri, semua menyanyi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, khotbah hari ini khotbah yang penting sekali. Amin. Khotbah hari ini harus engkau pelihara, engkau ingat, engkau pegang teguh seumur hidup sampai engkau mati berjumpa dengan Tuhan. Di Indonesia banyak orang Kristen palsu, banyak karunia lidah palsu, banyak mujizat palsu, banyak kesembuhan palsu, banyak pengakuan iman yang palsu. Biar kita menjadi yang asli, yang kekristenan yang sungguh-sungguh dan boleh diuji sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita masing-masing. Sekarang saya akan memberikan panggilan terakhir. Siapakah pemuda-pemudi yang dari sedalam-dalam hatimu engkau berkata, iman Kristen yang begitu indah, saya mau membagikan kepada orang lain. Saya mau memberitahukan kepada orang yang belum Kristen, baik orang Islam, orang ateis, orang animis, orang Buddhis, orang Konghucu, siapa saja. Saya mau memperkenalkan Kristus kepada mereka. Pemuda-pemudi yang rela bersedia menjadi hamba Tuhan, rela dipanggil Tuhan menjadi pendeta penginjil. Orang semacam demikian, mari kita semua tunduk kepala. Barang siapa yang berkata, Tuhan, kalau engkau mau pakai saya seperti engkau memakai pendeta Stephen Tong, saya bersedia mau menjadi hambamu. Ada orang demikian, sekarang saya persilakan engkau janji di hadapan Tuhan, mau berdoa, mau taat kepada Tuhan, mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Coba angkat tangan saudara, pemuda-pemudi yang bersedia menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara, di mana engkau berdiri. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan saudara. Siapakah? Siapa lagi? Siapa lagi? Pemuda-pemudi berkata, saya juga mau, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Sekarang saya minta semua yang rela menyediakan diri, mempersiapkan diri, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Silakan tinggalkan tempat masing-masing, berdiri ke depan, berdoa di hadapan Tuhan. Sekarang saya minta yang angkat tangan, yang mau menjadi hamba Tuhan, sekarang maju ke depan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang berjalan, tinggalkan tempat masing-masing. Sekarang maju ke depan, yang mau menjadi hamba Tuhan. Sekarang maju ke depan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. 58 tahun yang lalu, saya umur 17, dan Tuhan menggerakkan hati saya, jadilah hambaku. Saya maju ke depan dengan air mata yang memenuhi, membasahi seluruh pakaianku, dan saya berkata, Tuhan, pakai saya menjadi hambamu. Selama 58 tahun setengah ini, saya sudah keliling dunia 139 kali. Saya sudah berkhotbah kepada 32 juta manusia. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali. Saya sudah keliling kemana-mana, dan saya memberitakan Injil
Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik surga, dan yang akan kembali lagi. Saya sekarang berdoa di dalam tahun-tahun akan datang, biar banyak orang Kristen bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi orang-orang penting di dalam pimpinan masyarakat. Sehingga orang Indonesia melihat baik sekali orang Kristen yang tidak korupsi menjadi pemimpin masyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan, Indonesia kembali kepada Yesus Kristus. Dan saya doa kedua, di dalam tahun-tahun ini Tuhan bangkitkan banyak anak muda Kristen untuk mau sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh baca kitab suci, sungguh-sungguh mempelajari teologi dan agama Kristen, supaya engkau boleh menjadi penginjil-penginjil yang berkuasa untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Bapak Timothy dan juga saya minta Ivan Raharjo datang ke atas, pimpin kita untuk menyerahkan pemuda-pemudi kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang sejati, Allah yang hidup. Engkau bukanlah Allah karangan manusia, tetapi Engkau Allah yang menciptakan kami dan menebus kami di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Kristus telah Engkau kirimkan ke dunia. Kristus telah menyelesaikan karya keselamatan dan sekarang berdoa bagi kami, memanggil setiap kami untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi laskar-laskar Kristus, untuk melayani Dia sebagai Raja yang hidup, Raja yang akan menang, yang akan mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Tolong kami ya Tuhan, persiapkanlah kami yang tidak layak ini, anak-anak muda yang berjanji untuk menjadi hamba-Mu. Jalan tidak mudah, begitu banyak godaan dan tantangan, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus, yang telah menyelamatkan kami, Engkau juga yang akan memberlengkapi setiap anak-anak-Mu di sini untuk mempersiapkan diri dan dipakai oleh Tuhan lebih besar dan lebih besar lagi, memberitakan Injil dari Sangihe sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kiranya Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya minta Bapak Timothy Sidi pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang yang ingin menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Perlengkapilah kami Tuhan. Berikanlah kami iman yang kuat untuk setia, untuk mau menjadi hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, jadikan kami saluran berkat, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu di seluruh dunia, sehingga kami bisa diutus kemanapun kami bersedia. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk hidup suci, untuk memelihara iman kami, untuk kami mengambil tekad untuk masuk ke sekolah-sekolah teologi, sehingga kami bisa setia mempelajari tentang firman-Mu, dan setelah kami belajar, kami bisa setia mengabarkan Injil dan firman-Mu kepada khalayak ramai. Tuhan, berkatilah kota Tahuna dan daerah Tahuna ini. Biarlah gereja-gereja menjadi berkat bagi seluruh bangsa, menjadi saksi-saksi, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.